Saya slide share ya. Nah, ini dia. Tolong fokus ya selama 60 menit ke depan ya. Mumpung masih pagi nih ya. Pagi-pagi kita belajar StatMat kan gitu ya. Seru kan gitu ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, pagi ini kita akan belajar sifat-sifat atau kriteria estimator titik yang ideal. Ini yang part 1 ya, atau yang bagian 1. Nanti yang part 2 minggu depan. Nah, kita mulai dari sifat yang pertama, yaitu sifat unbiased. Ini dibaca unbiased. Unbiased ya. Bukan unbiased ya. Ada mahasiswa yang pernah gitu ya nanya, Bu, saya mau nanya tentang sifat unbiased. Waduh, bahaya itu. Nggak ada ya. Unbiased ya. Itu bahasa Inggris. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan tak bias atau tidak bias ya, tak bias atau tidak bias. Kita amati di sini ya, definisinya sebenarnya apa sih? Suatu estimator disebut unbiased itu seperti apa sih? Jadi ketika nilai harapan dari estimator sama dengan nilai parameternya, maka estimator tersebut disebut estimator yang unbiased, gitu ya. Ya, saya ulangi, ketika suatu estimator memiliki nilai harapan yang nilainya sama dengan parameter, maka estimator ini disebut estimator yang unbiased. Gitu. Ya. Nah, berarti estimator yang unbiased atau tak bias itu adalah estimator yang dekat dengan parameter. Gitu. Ya, di dekat atau tidaknya dilihat dari ekspektasinya. Ekspektasinya atau nilai harapannya. Berarti nanti kalau ada soal, kalian harus dapatkan dulu teta topi, lalu kalian cari ekspektasinya apakah nilainya sama dengan parameter atau tidak. Gitu, ya. Oke, kita lihat contohnya sekarang ya. Contoh 1. Misalkan random sampel berukuran N kecil, ini, diambil dari populasi yang berdistribusi Poisson dengan parameter theta. Ini PDF Poisson. Ya. Pertanyaannya adalah, buktikan apakah theta topi merupakan unbiased estimator bagi theta. Nah, di sini UBE. UBE itu unbiased estimator. Ya. Nah, kita disuruh membuktikan ini. Berarti terlebih dahulu kita harus cari ini dulu. Bisa dengan MLE, bisa dengan momen. Ya. Nah, kalau nanti di soal, misalkan kalian ketemu di soal ujian, ya, kalau tidak disuruh harus spesifik dengan metode tertentu, maka by default gunakan MLE. Kecuali disuruh, misalkan dengan metode momen, nah itu berarti pakai momen. Ya. Tapi kalau tidak disuruh dengan metode tertentu, maka selalu gunakan MLE. Ya. Kenapa? Karena yang di pertemuan lalu sudah saya jelaskan, ya, MLE punya banyak keunggulan. Salah satunya dia memiliki sifat invarian MLE. Ya. Jadi by default kita hitung theta topi dengan MLE. Gitu, ya. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan soal latihan yang pertemuan yang lalu, soal latihan nomor 3, ya, yang MLE, yang kasus banyaknya kelahiran di kabupaten yang di Jawa Barat, pasti kalian sudah peroleh theta topi MLE. Ini sudah tahu jawabannya pasti ya. Ini adalah X bar. Jadi theta topi MLE untuk kasus Poisson ini adalah X bar atau sigma XI per N. Berarti kita tinggal cari ekspektasinya. Ya. Ekspektasi dari theta topi adalah
Kita substitusi ini ke sini. Berarti ini ekspektasi 1/n sigma XI. Ini 1/n adalah konstanta, jadi dia bisa keluar dari ekspektasi. Ini menjadi 1/n. Ini ekspektasinya masuk ya. Ini menjadi ekspektasi X1 ditambah ekspektasi X2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah ekspektasi Xn. Gitu ya. Nah, terus coba perhatikan. Ini tadi adalah random sample. Random sample memiliki sifat IID, identik dan independen. Berarti ini identik, ya. Jadi ini bisa saya tulis 1/n. Karena identik, maka ini adalah sama, ya. Ini adalah sama nilainya. Ya, kita bisa tulis seperti ini, EX gitu ya. Ditambah EX ditambah EX ditambah EX gitu ya, sampai komponen yang terakhir dia juga kita bisa tulis sebagai EX karena identik. Gitu. Ya, ingat pokoknya kalian harus ingat kalau random sample itu berarti semua peubah acaknya ini identik. Gitu ya. Nah, ini berarti kita bisa tulis ini 1/n. Ini ada EX sebanyak n, maka ini n kali EX. Nah, seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan ya, kita coret n-nya. Maka hasilnya adalah EX. Nah, sekarang EX di sini apa gitu ya? Kalau X-nya tadi berdistribusi Poisson, berarti EX-nya atau nilai harapan dari Poisson adalah theta. Kan kalau Poisson gitu ya, nilai harapannya theta, variansnya theta, kan gitu ya. Nilai harapan atau EX sama dengan varians, yaitu theta. Gitu. Oh, ternyata ekspektasi theta topi sama dengan theta. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa theta topi adalah estimator yang unbiased bagi theta. Sudah, selesai. So simple, ya, sesederhana ini untuk membuktikan sifat unbiased. Bu, nanti kalau di ujian berarti ngitung dulu ya, Bu, theta topi MLE-nya. Ya dong. Ya dong, kalau ini tadi langsung karena di latihan sebelumnya kan sudah ada soalnya gitu ya, jadi langsung ditulis X bar. Nanti kalau di ujian ya kalian cari dulu theta topi MLE dengan 5 langkah itu ya. Cari likelihood-nya, lalu dilenkan, lalu diturunkan disama dengan kan 0, cari solusinya, cek turunan keduanya. Gitu ya, sehingga dapat estimator dengan metode MLE, cek ekspektasinya apakah sama dengan parameter. Gitu. Ya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum kita move to next slide. Ada? Bisa tanya, Bu? Iya, silakan Rizky. Rizky Aulia. Iya, Bu. Kalau itu kan kita cari ekspektasinya. Itu kita namanya kayak Poisson juga ya, Bu, sama dengan theta. Berarti parnya theta atau kita cari lagi, Bu? Berarti apa? Untuk mencari variansnya berarti langsung aja sama dengan theta atau kita cari lagi, Bu? Oh, Pakai rumus. misalnya mencari variansnya, begitu kah? Iya, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya tidak apa ya? Pertanyaan saya kenapa mencari variansnya ya? Rizky. Ini tidak ditanya kan ya variansnya? Nah, nggak ditanya variansnya. Iya, Bu. Cuma kayak kepikirannya itu, Bu. Kalau Kalau ekspektasinya mencari varians theta topi maksudnya. nah iya, Bu. Oh, oke. Varians theta topi ya. Iya. Seperti ini. Oke, ya. Berarti ini adalah varians sigma xi per n. Varians sigma xi per n. Nah, kalau varians
ada konstanta di sini, ini keluar dari varians, dia jadi bentuk kuadrat ya. Jadi di sini menjadi 1/n kuadrat gitu ya. Lalu di sini var sigma xi. Nah, ini sama juga ya, karena tadi IID, random sample, maka XX-nya ini identik. Ya, maka kita bisa tulis ini adalah 1/n kuadrat dikali n dikali var x. Var x. Ini berarti kita coret ya, kita coret. Varian x, varians dari Poisson itu theta ya. Berarti ini var theta topi adalah theta per n. Ini cara mencarinya. Gitu Rizky ya. Mungkin. Iya, baik. Oke, ya. Sama-sama. Ya, oke, that's good questions. Mencari varian theta topi. Nanti ini kepake pada saat kita mau mencari MSE, ya, mean square error. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, kalau belum, kita pindah ke sini ya. Ini ada 2 soal latihan untuk unbiased. Yang nomor 1, ini random sample diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Parameternya ada 2 ya, mu dan sigma kuadrat. Jadi kalian diminta mengecek apakah mu topi dan sigma topi kuadrat ini adalah UBE, unbiased estimator, bagi mu dan sigma kuadrat. Nah, ini saya kasih bocoran nih. Kalau yang mu topi, UBE, unbiased. Unbiased bagi mu. BG itu bagi mu. Tapi yang ini, nah yang variansnya ini BE, bias estimator dia. Bias estimator bagi sigma kuadrat. Nah, berarti kalau bias, ekspektasinya ini tidak akan sama dengan sigma kuadrat. Ekspektasi dari estimator ini tidak akan sama dengan parameter. Nanti silakan dicek. Ekspektasinya tidak akan sama dengan parameter. Nanti di slide berikutnya ada juga sih ya, nanti ketahuan di situ. Di slide berikutnya pada saat menghitung besarnya bias, nanti ada juga. Oke, nomor 1 nanti bisa dicoba ya. Lalu yang nomor 2, ini random sample, diambil dari populasi berdistribusi uniform. Ini batas bawah, batas atas. Dengan menggunakan metode moment, nah ini ada cara spesifik yang diminta. Berarti ini harus pakai moment. Kalau yang nomor 1 tadi mencari mu topi maupun sigma topi kuadrat, ini berarti kalian pakai MLE ya, karena tidak diminta secara spesifik. Maka by default gunakan MLE ya, ini pakai MLE. Kalau yang ini pakai moment. Berarti nanti hitung dulu theta topi ME. Nah, setelah diperoleh theta topi ME, lalu cari ekspektasinya. Kemudian cek apakah ekspektasinya sama dengan theta. Gitu. Ya. Nih, ada 2 soal ini untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi unbiased. Oke? Nah, tadi kita sudah tahu
rumus untuk mengecek apakah suatu estimator bersifat unbiased atau tidak. Kalau ternyata bias, maka kita bisa menghitung berapa besarnya bias. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung berapa besarnya bias estimator. Rumusnya ini, ekspektasi dari theta topi dikurang theta. Nah, berarti kan ini nilai simpangan ya atau jarak antara penduga dan parameternya. Ini disebut bias. Bias. Ya. Berarti kalau kita punya estimator yang bias, berarti estimator kita belum bisa menduga parameter dengan tepat atau akurat. Gitu. Ya, jadi kalau kita bicara bias, kita akan sering menggunakan istilah tepat, akurat. Nah, itu. Karena kalau biasnya besar berarti tidak akurat. Kalau biasnya kecil berarti akurat. Ya. Ini. Nanti akan ada pembahasan tentang mean square error. Di sana ada komponen variance dan bias. Dan dua hal itu totally different, ya, sangat berbeda. Makanya penggunaan istilah itu juga harus hati-hati, ya. Kalau di sini kita lihat ya, bias ini menunjukkan keakuratan dari estimator. Akurat atau tidak, ya. Dekat atau tidak dengan parameternya. Nah, itu bias. Oke. Nah, kita sekarang lihat contoh 2. Ini contoh tentang menghitung besarnya bias. Ini kasus normal. Ini sebenarnya saya ambil dari yang latihan 1. Yang ini. Saya ambil dari yang latihan 1 nomor 1. Dengan metode MLE, diperoleh sigma topi kuadrat. Ya. Sigma topi kuadrat adalah 1/n sigma xi min x bar kuadrat. Ini dengan metode MLE. Pertanyaannya adalah, buktikan bahwa sigma topi kuadrat MLE merupakan penduga yang bias bagi sigma kuadrat. Nah, ini. Wah, berarti kita harus ini dulu ya, Bu. Cek dulu ekspektasinya. Nah, ya, ini dia. Ekspektasi dari sigma topi kuadrat. Kalau di sini langsung hasil akhir ya. Ini saya coba jabarkan. Di sini nanti pakai trik. Jadi tolong perhatikan betul-betul. Ini sering keluar di ujian, ya, hampir setiap tahun keluar di ujian. Mudah-mudahan tahun ini keluar lagi. Oke, nih ya, ekspektasi sigma topi kuadrat. Jadi kita substitusi dulu ya. Kita substitusi dulu sigma topi kuadratnya yang ini. Ini berarti sigma xi min x bar kuadrat per n. Nah, gini. Oke, sama dengan ekspektasi. Ya, yang pembilang ini saya substitusi dengan n-1 kali s kuadrat. Seperti ini. Ya, boleh kan? Karena kan kita punya itu, rumus yang s kuadrat sama dengan sigma xi min x bar kuadrat per n-1. Jadi, sigma xi min x bar kuadrat saya bisa ganti dengan n-1 kali s kuadrat. Lalu, saya kali dengan sigma kuadrat per sigma kuadrat. Nah, ini triknya di sini. Oke.
Kemudian sigma kuadrat per N kita keluarkan dari ekspektasi, sehingga yang di dalam ekspektasi adalah statistik N min 1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Nah, pasti kalian familiar sekali dengan statistik ini, kan? Iya, Bu. Waktu kemarin sebelum UTS, ketika belajar distribusi sampling. Ya, di sini ya. Kita ingat-ingat dulu. Statistik N min 1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat. Statistik ini memiliki distribusi sampling apa? Coba saya mau tanya ke teng-teng gitu. Biasanya kalau mau nunjuk semua langsung nunduk. Kirain itu terjadi di kelas aja, ternyata kalau online juga gitu loh. Ya. Saya mau tanya ke semua langsung. Padahal kalau online itu kan ini ya, nunduk ngelihat apa gitu. Oke, coba Naufal. Naufal mengikuti distribusi sampling apa ini? Student T, Bu. N-1. Are you sure, student T? Anu, K-squared. Distribusi anugerah. Apa distribusinya? K-squared. Chi-square. Yes, that's right. Chi-square dengan degrees of freedom berapa? N-1. N-1. That's right. Oke. That's right, ya. Nah, oke, betul. Nah, kita tahu ya, kalau distribusi chi-square, ekspektasinya adalah derajat bebasnya, dan variansnya adalah 2 kali derajat bebas. Tuh diingat betul-betul. Berarti di sini kita bisa manfaatkan ini. Berarti ini adalah sigma kuadrat per N dikali ini ekspektasinya, berarti degrees of freedom-nya. Ya. N-1. Ini dia. Sama ya, ini dan ini. Kalau ini langsung hasil akhirnya, ini di sini disertai dengan cara mencarinya. Tuh. Ekspektasi dari sigma topi kuadrat. Loh, Bu, ternyata kok tidak sama dengan sigma kuadrat. Nah, iya, itulah kenapa tadi saya kasih bocoran. Dia itu bias. Nih, karena nilainya ini tidak sama dengan sigma kuadrat, ya, berarti sigma topi kuadrat ini bias estimator. Ya, BE, bias estimator bagi sigma kuadrat. Gitu, ya. Pertanyaan berikutnya, kalau bias, berapa besarnya bias? Nah, kita bisa hitung nih, besarnya bias. Bias sigma topi kuadrat adalah ekspektasi dari sigma topi kuadrat dikurangi sigma kuadrat. Karena tadi rumusnya ekspektasi theta topi min theta, kan gitu kan? Berarti ekspektasi dari estimator dikurangi parameter. Gitu. Substitusi saja. Ini tadi kita sudah peroleh ya. Hasilnya sudah, yaitu sigma kuadrat per N dikali N-1 dikurang sigma kuadrat. Jadi ini kalau dijabarkan, ini adalah sigma kuadrat min sigma kuadrat per N min sigma kuadrat. Ini coret gitu ya. Nah, menghasilkan ini min sigma kuadrat per N. Inilah besarnya bias. Tandanya negatif. Oh, berarti kalau tandanya negatif, nilai ekspektasinya ini kan selalu lebih kecil. Ya, selalu lebih kecil dibandingkan parameter. Maka kita bisa sebut bahwa sigma topi kuadrat akan underestimate.
terhadap sigma kuadrat. Itu ya, underestimate. Karena nilainya selalu lebih kecil dari parameter. Itu namanya underestimate. Gitu ya, selalu di bawah parameter. Itu bahaya loh ya. Jadi misal nih, dalam populasi harusnya kondisi sesungguhnya varians dari populasi itu 100 katakanlah. Variansnya 100. Kalau dugaan kita underestimate, kita bisa meremehkan gitu. Oh enggak lah, ini variansnya enggak sebesar itu, ini dugaan kita variansnya 50 atau 30 gitu. Enggak terlalu bervariasi, ini populasinya lumayan homogen. Nah kan akhirnya nanti pengambilan sampelnya bisa salah, ya. Sampelnya jadi tidak representatif. Akhirnya respon yang kita peroleh juga tidak mewakili populasi. Itu pengambilan keputusan bisa bias. Itu ya. Jadi dampaknya bisa kemana-mana. Nah itu ya. Bagaimana cara menghitung bias? Ini sudah kita pelajari. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan terkait menghitung bias, ya. Ada? Bu, saya izin tanya, Bu. Ya, silakan, Steven. Ini sih, Bu, yang estimator si sigma kuadratnya. Itu kan ini ada di latihan soal minggu lalu kan, Bu. Nah, di latihan soal itu saya dapatnya sigma x kuadrat kurang x bar kuadrat, maksudnya bukan dalam bentuk kayak yang estimator sigma kuadrat yang ada di sini. Nah, enggak tahu kenapa ya, Bu. Maksudnya nggak bisa ngubah ini ke bentuk si 1/n sigma xi dikurang x bar dikuadratkan. Di contoh minggu lalu juga kan ada, Bu, yang tapi dia pakai MLE kan, Bu. Betul. Nah, pakai MLE. Nah itu dia langsung kasih sigma xi dikurang x bar dikuadratkan dibagi n. Sementara saya dapatnya sigma xi kuadrat dibagi n dikurang x bar kuadrat dibagi n. Iya, ini itu ada apa namanya modifikasinya ya, Steven. Jadi ada triknya untuk membentuk seperti ini. Jadi harus diarahkan ke bentuk seperti ini. Nah, nanti bisa bisa di WA ya, atau di copy, di foto atau di scan. Nanti saya bisa cek ya pengerjaannya ya. Karena ada trik kalau mengubah ke bentuk seperti ini ada triknya, karena ini sebenarnya kalau dijabarkan ya, dia akan bentuknya xi kuadrat min 2xi x bar plus x bar kuadrat gitu ya. Semuanya ada per n-nya kan gitu kan. Nah, itu harus ada triknya. Jadi ditambah dan dikurangi unit yang sama sehingga bisa disederhanakan seperti ini. Gitu. Nanti nggak apa-apa ya, bisa difoto atau di scan, nanti saya bisa bantu cek jawabannya. Atau bisa di-share di WA group. Jadi teman-teman yang lain juga bisa membantu cek and recheck gitu ya. Oke. Tapi itu jawabannya harus begini ya, harus begini jawabannya. Jadi kalau belum dapat begini belum benar. Harus dalam bentuk seperti ini ya. Jawaban kalian harus seperti ini. Nah, kalau belum begini berarti belum benar jawabannya. Itu. Belum clean berarti. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya kira-kira? Kalau belum, kita next ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Mean square error ya, atau
kuadrat tengah galat ya, KTG. Kuadrat tengah galat itu bahasa Indonesianya, mean square error. Ini adalah ukuran yang digunakan untuk melihat atau mengukur kesesuaian atau kedekatan suatu estimator atau penduga dari parameternya. Nah, komponennya ada dua, yaitu variance dan bias. Nah, ini ada dua ya, variance dan bias. Variance untuk mengukur variabilitas atau presisi, sedangkan bias untuk mengukur keakuratan dari estimator. Jadi beda ya, kalau bias itu melihat keakuratan, sedangkan variance itu melihat presisi atau variabilitas. Jadi kita tidak bisa melihat apakah penduga atau estimator baik atau tidak hanya dari variance saja, nggak cukup. Harus dilihat apakah biasnya kecil atau besar. Gitu, ya. Maka dalam software-software statistik, ya, mungkin kalian sudah pernah ini ya running analisis regresi mungkin ya, yang sering kalian otak-atik biasanya yang analisis regresi linear berganda ya, menggunakan SPSS kan gitu ya, klik keluar Bu gitu, MSE-nya sekian, membandingkan modelnya dengan nilai MSE, yang MSE-nya paling kecil berarti itu model terbaik gitu kan, MSE paling kecil dan R square paling besar gitu ya. Nah, jadi MSE ini digunakan untuk melihat seberapa bagus ya estimator kita. Nah, saya mau memberikan ilustrasi ya. Ilustrasi yang pertama, misalkan ini ada papan target ya. Kalau kita main panahan, ini ada papan target. Lalu kita bisa meluncurkan anak panah. Kalau anak panah kita di sini, ini berarti variansnya kecil, biasanya kecil, ya, karena berdekatan hasilnya ya berarti variansnya kecil, lalu dekat dengan target, berarti ini biasnya kecil. Jadi ini variansnya kecil, biasnya juga kecil. Berarti ini yang bagus ya, yang bagus begitu. Ini pemanah yang sudah terlatih ini berarti ya. Nah, misalkan ada lagi kasus yang lain ya, memanah. Nah, terus hasil panahannya begini. Nah, gini. Nah, coba saya mau nanya ke Siva Nisa. Coba Siva, ini kira-kira variansnya bagaimana, biasnya bagaimana? Variansnya kecil apa besar? Siva. Variansnya kecil. Variansnya kecil, betul. Variansnya kecil, biasnya? Biasnya besar. Betul sekali, biasnya besar karena melenceng ya dari target. Biasnya besar. Varians kecil tapi biasnya besar nih, ya. Oke, that's good. Sekarang ilustrasi yang lain. Nah, ini YOLO mencong, Bu. Ya, anggaplah lurus ya. Ini busur, ini apa? Lingkaran panah kok mencong-mencong. Ini karena nggak pakai ini ya, cetakan. Nah, sekarang ini. Hasil panahnya begini. Nah, ini. Kira-kira ini berarti apa? Variansnya kecil atau besar? Raihan. Apa Raihan? Kira-kira ini bagaimana nih kalau seperti ini? Variansnya Variasinya besar.
Variansnya Besar, Bu. besar, betul. Variansnya besar, Terus biasnya kecil. biasanya kecil, ya. Biasanya kecil, betul, karena dia masih di tengah ya. Biasanya kecil. Oke. Yang terakhir, misalkan ini yang memanah Jonas. Michael Jonas. Ya, ini Jonas yang memanah ya. Nah, hasil panahnya gini. Ini berarti gimana nih, Jonas? Variansnya bagaimana? Biasa gimana? Variansnya besar, Bu. Variansnya besar. Biasnya? Biasnya besar ya, Bu. Besar. Betul. Biasanya besar. Varians besar, biasanya juga besar. Ya. Oke, sekarang saya minta Jonas urutkan. Menurut Jonas, urutkan dari yang paling bagus. Misalkan kalau saya kasih ini nomor 1, 2, 3, 4. Urutkan dari yang paling bagus itu yang mana? Mulai dari nomor berapa yang paling bagus? Nomor berapa paling bagus, Jonas? 4, Bu. Nah, nomor berapa? 4. Yang paling, are you sure? Yang paling, satu lah, yang paling bagus. Nah, terus setelah nomor 1, 2, Bu. are you sure? Nomor 2 itu estimator kita jauh dari parameter kan? Enggak, Bu. 3. 3, betul. Lalu? Itu biasanya 2, Bu. 2. Oke. Lalu yang terakhir 4 ya. Oke, terima kasih, Jonas. That's right. Ya, jadi kalau kita urutkan ya 4 kasus ini, yang pertama ini yang paling bagus karena varians kecil biasa kecil. Variability-nya kecil dan akurat. Ya, berarti precise and accurate. Ya. Kemudian antara ini dan ini membingungkan. Pasti kalian bingung kan? Lebih milih mana ya, yang ini apa yang ini? Kan tujuan kita adalah menduga parameter. Kalau tujuan kita menduga parameter, maka kita cari yang dekat dengan parameter. Maka yang ini. Yang nomor 3. Yang biasanya kecil, meskipun variansnya besar, tapi kita masih berpeluang memperoleh dugaan yang dekat dengan parameternya. Jadi yang nomor 3. Ya. Kemudian yang ini. Ya ini bias, tapi setidaknya variansnya kecil. Kalau yang ini, wah ini jelek ya. Udah bias, variasinya besar lagi. Oh, ini penduga yang seperti ini atau estimator yang seperti ini tidak layak digunakan. Gitu, ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ilustrasinya. Antara komponen varians dan bias itu mengukur 2 hal yang berbeda. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari sisi varians saja, tapi juga dilihat biasnya. Biasnya kecil atau besar. Sehingga kita perlu ukuran yang melihat 2 komponen ini. Makanya kita gunakan ukuran MSE, mean square error. Nah, ini rumus umum MSE. Tapi rumus yang sering dipakai yang ini. MSE theta topi sama dengan varians theta topi ditambah bias theta topi kuadrat. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. MSE dari penduga sama dengan varians dari penduga ditambah bias penduga dikuadratkan. Nah, ini. Jadi variansnya diperhitungkan, biasnya juga. Gitu, ya. Lalu, kalau kita punya penduga atau estimator yang unbiased, maka biasnya ini nilainya 0. Sehingga nilai MSE sama dengan varians.
Ya. Nah, kalau kalian belajar di metode statistika, di MathStat, itu kan kalian jarang menghitung MSE ya. Yang kalian hitung kan varians X bar. Misalkan kalau kalian disuruh hitung X bar, gitu kan, rata-rata. Hitung varian X bar. Nggak pernah kalian diminta hitung MSE X bar kan? Iya ya, Bu. Kenapa ya nggak pernah disuruh hitung MSE dari X bar? Ya karena populasinya kan normal, ya, populasinya normal, maka X bar adalah penduga yang unbiased. Kalau unbiased, ya nilai varian X bar itu sama dengan MSE X bar. Gitu. Ya. Kalian menghitung varian X bar itu sesungguhnya kalian hitung MSE dari X bar. Gitu. Oke. Nah, nanti kalau mau mencari standar error, berarti kalian mengakarkan ini, ya, varian dari theta topi ini diakarkan, dapatlah standar error dari theta topi. Hati-hati, standar error dan standar deviasi itu berbeda. Kalau akar dari var X ini disebut standar deviasi. Tapi kalau akar dari var X bar ini disebut standar error. Ya, jadi jangan sampai salah. Ya. Ini standar error, ini standar deviasi. Oke? Ya. Ini mean square error ya. Kita lihat contohnya. Masih menggunakan soal random sample yang berdistribusi normal. Mu topi MLE adalah X bar. Kemudian sigma topi kuadrat MLE adalah ini ya. Pertanyaannya cari MSE dari mu topi dan MSE dari sigma topi kuadrat. Kita akan jabarkan yang ini ya. Kalau ini bisa, yang ini pasti bisa. Oke, kita tulis dulu MSE dari mu topi. Coba saya didikte ya. Coba saya mau dengar suaranya. Isnaini. Isnaini. Ini berarti apa Isnaini? MSE mu topi sama dengan? Var theta topi dikurangi, ditambah bias theta topi kuadrat. Ya, tetanya kita ganti mu ya. Berarti Oh, iya. var mu topi. Oke, Ditambah bias mu topi kuadrat. mu topi kuadrat. Ya. Oke, berikutnya apa dulu? Kira-kira Isna ini mengerjakan apa dulu nih? Ngitung apa dulu? Teng tong. Bingung ya? Ini dulu ya. Ini ada komponen bias, Bu. Berarti kita hitung dulu ekspektasi dari mu topi. Sebenarnya kita udah tahu sih. Tadi unbiased ya, berarti biasanya 0. Tapi kita tulis lagi untuk menegaskan. Ini ya, berarti sigma XI per N. Ini sama dengan 1/N N dikali EX.
sama dengan EX sama dengan mu. Berarti ini UBE. UBE, unbiased estimator. Kalau UBE, ini mu nih. Nah, UBE berarti biasnya 0. Kita tulis di sini. Berarti bias mu topi sama dengan 0. Gitu. Ya. Lalu yang ini. Nah, tadi udah ditanya ya. Tadi Rizky ya nanya ya. Varians mu topi. Berarti varians sigma xi per n. Oke, seperti ini. Coret ya. Coret. Sehingga di sini hasilnya adalah sigma kuadrat per n. Tinggal dimasukkan ke sini. Ini berarti sigma kuadrat per n ditambah 0. Sama dengan sigma kuadrat per n. Oke. Ini hasilnya. Nah, itu MSE dari mu topi. Bu, nanti kalau yang ini gimana ya? Kok varians kayaknya lebih rumit? Berarti nanti kan kalian harus cari varians dari sigma topi kuadrat. Substitusi. Substitusi yang ini. Langsung saya ganti. N-1 S kuadrat per N kali sigma kuadrat per sigma kuadrat. Ini sama dengan sigma kuadrat per N keluar dari varian menjadi sigma pangkat 4 per N kuadrat var N-1 S kuadrat per sigma kuadrat. Ini ya. Ingat statistik ini tadi berdistribusi chi-square N-1, maka variannya adalah 2 kali derajat bebas. Berarti di sini 2 kali N-1. Udah. Ini var sigma topi kuadrat. Kalau mencari MSE-nya ya berarti ini. Ditambah biasnya tadi ya. Biasnya tadi kita udah hitung. Bias kuadrat berarti sigma pangkat 4 per N kuadrat. Ini ya. Maka hasilnya adalah sigma pangkat 4 per N kuadrat kali
2N min 1. Sudah selesai. Jadi seperti itu ya. Caranya. Nanti bisa dirapikan kalian di catatan. Ini hampir tiap tahun keluar di ujian deh kayaknya ya. Ngitung MSE. Saya agak lupa tapi sering nih. Sering keluar di ujian ini. Yang MSE ini. Nanti bisa dicoba ya, dikerjakan ulang biar semakin paham. Oke, sampai MSE ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, kita masuk ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua adalah efisien. Efisien. Sifat yang kedua adalah efisien. Nah, ini bisa dikatakan sifat lanjutan ya. Karena syarat suatu estimator dikatakan efisien adalah syarat yang pertama dia harus unbiased dulu. Jadi unbiased-nya harus dicek dulu. Dan syarat yang kedua, varians dari theta topi mencapai batas bawah Cramer-Rao. Ini syarat yang kedua. Nah, jadi ada dua syarat, yaitu unbiased dan varians theta topi mencapai batas bawah Cramer-Rao. Batas bawah Cramer-Rao atau disingkat BBCR atau BBRC atau CRLB. Cramer-Rao lower bound. Apa sih Bu Cramer-Rao lower bound? Cramer-Rao lower bound itu adalah besarnya varians minimum dari suatu estimator. Jadi suatu estimator memiliki nilai minimum tidak akan di bawah CRLB. Mentoknya itu sebesar CRLB ini. Ya. Jadi varians minimum itu bukan berarti variansnya 0. Apalagi negatif ya, tidak mungkin nilai varians itu negatif itu nggak mungkin. Ya, jadi disebut memiliki varians minimum itu adalah ketika varians dari estimator itu nilainya sama dengan CRLB. Gitu. Oke. Nah, apa itu CRLB? Kenalan dulu ya. CRLB, Cramer-Rao lower bound. Batas bawah Cramer-Rao. Ini yang menemukan dua orang, Cramer dan Rao. Ini penemunya, ya Cramer dan Rao. Ini penemu formula CRLB. Mana sih Bu CRLB? Ini loh CRLB itu. Nah ini CRLB. Jadi rumus ini disebut pertidaksamaan Cramer-Rao. Ya, pertidaksamaan Cramer-Rao. Ini var theta topi lebih besar sama dengan CRLB, ini disebut pertidaksamaan Cramer-Rao. Lihat tandanya, ya. Berarti varian theta topi tidak akan pernah kurang dari CRLB. Pasti lebih dari atau sama dengan. Ya. Ini. Kita tengok di sini komponen CRLB apa aja. Ada K aksen theta, ini adalah turunan pertama dari K theta. Apa itu K theta? K theta adalah ekspektasi dari theta topi. Oh, berarti sini kita tulis dulu ya. Kalau ini ekspektasi dari theta topi sama dengan theta, berarti theta topi unbiased. Maka K aksen theta ini sama dengan 1. Jadi setelah kita cek sifat unbiased, kemudian hasilnya adalah unbiased, maka CRLB rumusnya adalah 1/(n)-1
N dikali I theta. Seperti ini. Gitu ya. Ini yang sebagai pembilang ini diganti 1. Ya. Lalu I theta apa, Bu? I theta adalah informasi Fisher. Rumusnya bisa gunakan yang ini, bisa juga yang ini. Pilih salah satu aja. Yang lebih mudah yang ini. Karena ini adalah turunan kedua dari len PDF. Kemudian dicari ekspektasinya, lalu dikali min 1. Yang ini lebih susah, karena ini mencari len dari PDF, cari turunan pertama, lalu dikuadratkan, cari ekspektasinya. Ya Allah, susah amat, Bu. Ya lebih susah ini. Karena kita mencari ekspektasi dari bentuk kuadrat, gitu, ya. Nih, susah kan? Ekspektasi dari bentuk kuadrat itu lebih susah. Maka yang sering digunakan yang ini. Karena kita cukup melenkan PDF. Ingat ya, ini yang dilenkan PDF ya, bukan len likelihood ya. Be careful, jangan sampai kebalik-balik dengan MLA ya. Ini bukan len likelihood tapi len PDF. Len PDF, cari turunan keduanya, diturunkan terhadap parameter. Ya. Lalu dicari ekspektasinya, lalu dikali min 1. Oke, itu adalah informasi Fisher. Ya, jadi ini ya, ketika kita sudah cek sifat unbiased, maka kita mengecek apakah varian stetatopi nilainya sama dengan CRLB atau mencapai batas bawah Cramer-Rao. Jadi, suatu estimator dikatakan efisien jika unbiased dan variance minimum. Ini syarat unbiased-nya dan ini syarat variance minimumnya. Ini syarat unbiased, ini syarat variance minimum. Yaitu variance tetatopi sama dengan CRLB atau rasionya sama dengan 1. Atau efisiensi dari tetatopi sama dengan 1. Ini efisiensi sama dengan 1. Gitu. Ya. Oke, ini dua syarat ini dan. Jadi ketika salah satu tidak terpenuhi, maka pasti tidak efisien. Jadi harus terpenuhi dua-duanya. Gitu ya. Oke, lalu langkahnya seperti apa? Pertama, kita tentukan dulu ekspektasi tetatopi dan varian tetatopi. Lalu cek apakah unbiased. Itu langkah pertama. Langkah kedua, tentukan I theta. Langkah ketiga, tentukan CRLB. Langkah keempat, tentukan efisiensi. Langkah kelima, simpulkan. Kalau unbiased dan efisiensinya 1, maka efisien. Ya. Tetatopi adalah penduga yang efisien karena terpenuhi syarat unbiased dan variance minimum. Gitu, ya. Oke, jadi ada 5 langkah. Sebenarnya 4 langkah ya, tapi langkah kelima ini kesimpulan. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Contohnya ini, misalkan random sample diambil dari populasi berdistribusi normal, mu sigma kuadrat, tunjukkan bahwa X bar adalah estimator yang efisien untuk mu. Berarti kita harus cari ini ya, apakah sama dengan mu? Berarti ini untuk membuktikan sifat unbiased. Kemudian cari var mutopi. Apakah sama dengan CRLB?
untuk membuktikan var min. Tuh, ya. Nah, mu topi adalah X bar, maka di sini ekspektasi X bar sama dengan mu ini sudah berkali-kali kita buktikan, ya. Ini unbiased, maka syarat unbiased terpenuhi. Kemudian varian X bar ini sigma kuadrat per n. Langkah 1 sudah selesai. Langkah kedua, hitung I theta. Nah, karena parameternya mu, maka di sini kita tulis I mu. Nah, ini step yang paling panjang ya. So please be focused. Kita pakai rumus yang kedua. D kuadrat ln fx per d mu kuadrat. Kita pakai rumus yang ini. Berarti kita tulis dulu fx-nya. Fx sebaran normal umum 1 per akar 2pi sigma eksponen min setengah x min mu per sigma kuadrat. Ini ya. Lalu kita lenkan. Atau kata mahasiswa, dilenin, Bu, dilenin. Len 1 per akar 2pi dikali sigma ditambah, ya, karena dikali jadi ditambah, len eksponen. Nah, maka kita ambil pangkatnya. X min mu per sigma. Oke, ini ya. Lalu kita cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertama, turunkan terhadap mu. Del fx per d mu. Ini tidak mengandung mu, jadi turunannya 0. Nah, sekarang yang ini kita turunkan terhadap mu. Ini min x min mu per sigma dikali min 1 per sigma. Atau kalau saya sederhanakan, ini x min mu per sigma kuadrat. Ya. Lalu cari turunan kedua. D kuadrat ln fx per d mu kuadrat. Nah, ini kita turunkan lagi terhadap mu, maka ini hasilnya adalah min 1 per sigma kuadrat. Oke. Kalau sudah, ini kita bisa cari ekspektasinya dan dikali dengan min 1. Ya. I mu sama dengan min ekspektasi dari min 1 per sigma kuadrat. Sama dengan 1 per sigma kuadrat. Oke. Kita sudah dapatkan I mu. Lumayan ya, Bu, langkahnya. Iya, lumayan. Ini kalau nggak teliti ya, salah desimal, salah tanda minus saja ya, salah. Oke, ini I mu sudah.
Langkah ketiga, cari CRLB. CRLB tadi rumusnya 1 karena unbiased ya. Karena tadi ini sudah unbiased, maka kita gunakan di sininya 1/n dikali I. Bukan I theta ya, pakai I mu. Di sini sudah kita sesuaikan dengan konteks soalnya. Parameternya mu, jadi di sini I mu. Maka ini adalah 1/n. Tadi I mu kita sudah peroleh 1/sigma kuadrat. Maka hasilnya adalah sigma kuadrat per n. Ini CRLB-nya. Langkah keempat, cari efisiensi dari mu topi. Nah, ini berarti CRLB dibagi varians mu topi. Tadi varians mu topinya sudah, maka ini adalah sigma kuadrat per n dibagi, tadi juga sigma kuadrat per n ya, maka hasilnya 1. Wah, efisiensinya 1. Berarti varians minimum ya. Berarti di sini mu topi memiliki varians minimum. Varmin. Varmin itu varians minimum ya. Jadi kita bisa simpulkan syarat unbiased terpenuhi, varians minimum terpenuhi, maka mu topi atau X bar merupakan estimator yang efisien. Gitu. Ya. Oke. Untuk contoh efisien, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sebenarnya tidak susah, ya, hanya butuh ketelaten aja. Ketelatenan dan ketelitian, ya. Telaten dan teliti. Ini biasanya kalau soal efisien itu ketika ujian tuh mengerjakan bisa 1 halaman sendiri. 1 halaman sendiri. Kadang udah dicoret, kerjain lagi. Kok sama kayak tadi, coret lagi, kerjain lagi gitu. Yang penting itu ya, telaten, fokus ya, fokus, telaten dan teliti, insya Allah bisa ya. Biasanya mahasiswa kalau ketemu jawabannya efisiensinya kok tidak sama dengan 1 itu udah Bu, kayaknya saya salah deh Bu, masa efisiensinya nggak sama dengan 1. Bisa saja ya, bisa saja. Gitu. Yang penting make sure langkah kalian benar. Langkahnya benar dan kalian teliti. Gitu ya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Nah, kita move to UMVUE. UMVUE, Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator. Ya, ini terkait dengan sifat efisien. Terkait dengan sifat efisien. Kalau kita punya random sampel berukuran N kecil, maka kita bisa mencari suatu estimator yang umfu bagi theta. Kita simbolkan theta topi bintang. Ya. Theta topi bintang itu berarti estimator yang UMVUE atau umfu. Nah, syaratnya apa? Suatu estimator dikatakan umfu, syaratnya ada 2. Yang pertama, estimator tersebut adalah estimator yang unbiased. Nah, ya, selalu tuh ya, syarat unbiased itu harus terpenuhi. Syarat yang kedua, untuk setiap estimator theta yang unbiased lainnya, varians dari theta topi bintang kurang dari sama dengan var theta topi untuk semua theta anggota elemen dari ruang parameter. Ya, artinya varians dari estimator yang umfu itu selalu lebih kecil sama dengan varians estimator yang unbiased yang lain.
Jadi sebenarnya kalau kalian mencari estimator yang umfu, sama saja kalian mencari estimator yang efisien. Ya, harus terpenuhi syarat unbiased dan variance minimum. Nah, kenapa di sini ada pembahasan tentang umfu atau uniformly, minimum, variance, unbiased estimator, ada kata-kata uniformly. Karena kalau kita mengambil random sampel, katakanlah berukuran N kecil, kita memiliki, sorry, saya bersin, sorry. Kita memiliki all possible sample, ya. Nah, dari possible sample itu kita bisa dapatkan sebanyak all possible sample juga estimator yang unbiased kan gitu ya. Nah, di antara estimator-estimator yang unbiased itu pasti ada yang variansnya paling kecil. Nah, itulah yang umfu. Gitu. Ya, saya kasih ilustrasi ya. Misalkan saya punya populasinya 3. Ini contoh aja nih. Populasinya 3. Lalu sampelnya saya ambil 2. Maka kemungkinan unit yang terambil adalah unit 1 dan 2, kemudian unit 2 dan 3, misalkan gitu ya. Lalu unit 1 dan 3. Nah, ini kan bisa dicari rata-ratanya, ya. X bar 1 berapa? Ini juga X bar 2 berapa? X bar 3 berapa? Kalau populasinya menyebar normal, maka pasti rata-ratanya juga berdistribusi normal dan unbiased. Ya. Ini kan sebenarnya dia tetatopi 1 ya. Penduga. Tetatopi 1, tetatopi 1. Ini tetatopi 2 deh. Tetatopi 2, ini tetatopi 3 ya. Nah, ini kan unbiased estimator, unbiased estimator, unbiased estimator. Semuanya unbiased. Jadi tetatopinya ini unbiased. Kita bisa memperoleh lebih dari satu penduga yang unbiased. Tapi ketika kita bisa mengambil suatu estimator yang variansnya paling kecil di antara estimator unbiased yang lain, maka dialah umfu. Ya. Nih. Maka dia dikasih bintang gini. Berarti dia yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, katakanlah gitu, ya. Yang terbaik di antara yang terbaik. Dia disebut umfu. Gitu ya. Nah, umfu ini bisa dihitung dari sifat efisien, jadi dicek kriteria unbiased dan variance minimumnya. Bisa juga nanti di pertemuan 10 ya, bisa dicek sifat umfu ini dari kriteria complete and sufficient. Jadi umfu itu tidak selalu diperoleh dengan melihat variance dan unbiased-nya saja. Tapi bisa juga dilihat dari sifat apakah suatu estimator itu cukup dan lengkap. Gitu. Ya. Nah, ini umfu. Oke, lalu ini latihan 2. Nomor 1 sebagai responsi untuk pertemuan hari ini ya. Kasus Poisson, theta. Selidiki apakah X bar adalah estimator yang efisien, berarti kalian cari ekspektasi dari X bar, varian dari X bar. Selidiki apakah X bar penduga yang unbiased, kemudian cek apakah X bar penduga yang memiliki varians minimum. Kalau terpenuhi dua-duanya, maka efisien. Begitu pula yang nomor 2 dan nomor 3. Oke, silakan nanti bisa dicoba ya. Masih ada waktu, kurang lebih, banyak waktu yang tersisa ya. Ini sisa waktu masih ada 54 menit.
Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Untuk sifat konsisten kita tabung untuk minggu depan ya, karena kalau konsisten ini agak beda konsepnya. Jadi dia berlaku untuk konsep increasing sample size. Jadi pakai konsep sequence of random variable. Jadi nanti pakai limit gitu ya. Kan nanti kalau kalian belajar sifat konsisten nanti ketemu dengan unbiased asymptotis gitu ya, atau asymptotically unbiased, asymptotis MSA dan seterusnya. Tapi pembahasannya materinya tidak terlalu banyak ya, jadi bisa kita gabung dengan pertemuan berikutnya. Karena materi hari ini cukup padat tadi ya, untuk unbiased maupun efisien materinya padat sekali. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, silakan di sisa waktu yang ada mengerjakan soal yang nomor 1 ini ya, sebagai responsi ya. Ya. Oke, kelas, mungkin seperti itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya. Pas ya, tadi 1 jam ya penjelasannya ya. Jadi nanti jangan lupa responsinya di submit di GC, jangan lupa turn in ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan sifat-sifat atau kriteria penduga titik yang lain. Masih ada 3 sifat yang akan kita bahas ya. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Terus kalau ada pertanyaan juga ya, kalau tidak memungkinkan dibahas di Zoom karena waktunya yang terbatas, silakan bisa diposting di WA group ya. Atau kalau misalkan prefer private bisa lewat Japri. Oke, mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sehat, Bu. Ya, sehat selalu untuk semuanya. Saya end Zoom-nya ya.